Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Senang sekali untuk hari ini saya bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saya berharap saudara di dalam kondisi yang sehat. Dimanapun saudara berada, saudara, saya berdoa semuanya ada di dalam lindungan dan anugerah Tuhan. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, pimpin kami, supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-12. Injil Yohanes, pasal 12, ayat 32 sampai 33. Saudara, memang saya tidak membaca satu perikop full semuanya karena waktu, saudara. Saya hanya ingin membaca untuk saudara ayat 32 sampai 33. Injil Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan berkata begini, "Dan aku," kata Yesus, "apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ayat 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema salib Yesus Kristus di dalam bagian yang pertama. Saudara, salib Yesus Kristus di dalam bagian yang pertama. Bagian pertama ini saudara, saya hanya ingin mengingatkan kembali ada beberapa peristiwa penting yang terjadi waktu Tuhan Yesus disalib, dan ada beberapa kata atau kalimat ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa hukuman salib atau penyaliban itu adalah bentuk hukuman yang paling kejam yang pernah dikenal oleh manusia. Dan hukuman salib itu atau penyaliban itu begitu brutal sekali, begitu sadis sekali, mengerikan sekali. Sehingga hukuman itu hanya layak untuk para pemberontak, hanya layak untuk penjahat-penjahat yang memang betul-betul melakukan kejahatan yang tidak bisa terampuni lagi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada saat Tuhan Yesus disalib, dia tergantung di atas kayu salib, dipakukan di atas kayu salib, sejak pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada sejumlah tanda ajaib yang Alkitab tuliskan pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Alkitab menyatakan ada beberapa tanda ajaib. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada kegelapan menyelimuti daratan sejak pukul 12 hingga pukul 3 sore. Ada kegelapan yang begitu pekat, yang menakutkan sekali terjadi pada saat itu ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Matahari tidak terlihat oleh manusia pada saat itu. Itu dicatat di dalam Alkitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44. Kemudian tanda yang kedua yang juga disampaikan oleh Injil Lukas adalah tirai bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tirai bait Allah terbelah, yang semula itu menjadi pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus, dibatasi oleh tirai itu dan terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Injil Lukas mencatat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 45. Bukan hanya itu, tanda ajaib yang ketiga, terjadi gempa bumi yang begitu hebat yang membelah bukit batu dan membuka kubur-kubur. Karena itu ada banyak orang kudus yang keluar, yang bangkit dari kuburnya. Saudara, itu juga dicatat di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 51 sampai dengan 52. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, itulah tanda-tanda ajaib yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Apakah ini hanya dongeng? Tidak. Ini adalah sebuah fakta dan realita, dan ini dicatat di dalam kitab suci. Lalu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, dipakukan di atas kayu salib itu,
Yesus mengucapkan 7 kali ucapan. Yesus 7 kali dia berbicara. 3 kali dia berbicara berkaitan dengan diri orang lain, dan 4 kali dia berbicara tentang dirinya sendiri. Saudara, mari kita mengingat kembali bagian ini. Ada 3 kali Tuhan Yesus berbicara berkaitan dengan orang lain. Dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Ucapan yang kedua, Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu kata-kata Tuhan Yesus kepada seseorang yang disalibkan, penjahat yang disalibkan di sisinya. Lalu perkataan yang ketiga, dia berkata tentang diri orang lain. Dia berkata kepada salah satu murid, dia berkata, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, semua ini dicatat di dalam Alkitab. Dia mengatakan, dia berbicara berkaitan dengan diri orang lain. Dia bicara tentang orang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia juga berbicara tentang dirinya sendiri. Dikatakan di dalam Alkitab, saudaraku, di dalam Injil Lukas 15 ayat 34. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berkata tentang dirinya sendiri. Kemudian perkataan yang selanjutnya adalah dia berkata dalam Yohanes 19 ayat 28, aku haus. Oh saudara, aku haus. Satu perkataan yang betul-betul membuktikan bahwa dirinya adalah manusia. Dia mengalami kehausan. Aku haus. Kemudian dia berkata di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Dia berkata apa? Sudah selesai. Dan kemudian dilanjutkan perkataannya yang terakhir, saudara, dalam Injil Lukas 23 ayat 46 ayat 46. Lukas 23 ayat 46, Yesus berkata apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada satu fakta lagi yang tidak boleh kita hindari, yaitu ketika kepala pasukan yang ada pada saat itu, yang menyaksikan akan Yesus disalib, menyaksikan akan bagaimana Yesus mati, ia berseru dengan suara yang lantang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, mungkin saudara berkata bahwa oh, ini luar biasa sekali. Betul, ini luar biasa sekali. Dan ada pembelajaran buat kita, saudara. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama, saudara, bahwa peristiwa penyaliban Yesus bukanlah dongeng. Peristiwa penyaliban Yesus bukanlah sebuah cerita hasil karangan dari manusia, tetapi sebuah fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Dicatat di dalam Alkitab, diakui oleh para sarjana, diakui oleh para teolog, diakui oleh dunia, bahwa Yesus disalib, Yesus mati di atas kayu salib. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dalam bagian ini adalah bahwa peristiwa penyaliban Yesus dengan segala peristiwa yang terjadi pada saat itu, dengan tanda-tanda ajaib yang terjadi pada saat itu, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Lalu pembelajaran yang selanjutnya yang bisa kita pelajari dalam bagian ini, saudara, bahwa peristiwa penyaliban Yesus adalah bukti bagaimana kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah melalui renungan hari ini, yang melalui bagian-bagian yang saya sampaikan hari ini, itu akan membuat kita semakin teguh iman kita, semakin kuat iman kita, bahwa peristiwa salib adalah peristiwa yang seharusnya terjadi. Saya yang disalib karena saya yang berdosa. Peristiwa salib adalah peristiwa buat saya, karena melalui kematiannya saya dan saudara diampuni. Melalui peristiwa salib itu saudara dan saya diselamatkan. Melalui peristiwa salib itu hidup yang kekal itu menjadi milik saudara
dan saya. Saudara, biarlah renungan firman Tuhan hari ini akan membuat kita semangat dan mempersiapkan kita untuk masuk di dalam minggu-minggu Paskah dan juga Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Melalui Alkitab kami tahu bahwa sesungguhnya peristiwa salib itu bukan sebuah cerita karangan dongeng, tetapi sungguh-sungguh satu fakta sejarah. Dan itu ditulis di dalam Alkitab dan kami yakin dan percayai. Tuhan, terima kasih. Dengan kematian-Mu di atas kayu salib, kami yang seharusnya binasa beroleh kehidupan yang kekal, beroleh surga menjadi jaminan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.